Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Baik, tema kita kali ini adalah pesan semesta untukmu ya. Pesan apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu untuk hidupmu. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Oke, baik, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu. Dimana pesan semesta untukmu? Kira-kira apa yang ingin semesta sampaikan atau katakan kepadamu tentang hidupmu? Oke, kita lihat di sini ada Ace of Pentacles, ada Ace of Swords, ada Eight of Cups, Queen of Cups, Knight of Cups, the Devil, ada juga di sini the Emperor dan the Hangman. Oke, wow, di sini saya lihat ya. Kamu terkoneksi dengan orang-orang yang sebenarnya tidak sefrekuensi dengan dirimu ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa mencari tempatmu untuk saat ini. Kondisinya kamu mumet, stres, kamu digosipkan, kamu tidak nyaman ya. Kamu menjadi diri orang lain, bukan menjadi diri sendiri. Dimana kamu merasa bahwa saya harus selalu berbuat baik supaya dikatakan baik. Kamu takut dikatakan jahat sehingga mengikuti apa yang mereka inginkan. Sedangkan hatimu saja pusing, stres, memikirkan hidupmu. Mereka memikirkanmu? Tidak. Ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih mencintai diri sendiri, menjaga hatimu, menjaga fisik dan mentalmu saat ini. Ya. Di sini ada kekurangan atau stres karena ekonomi ya. Ya, kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang yang tukang pinjam uang, tukang hutang, ya nanti kamu ikut-ikutan seperti mereka. Jadi di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa melihat circle-mu, tempatmu di mana. Ya, kalau kamu mau menjadi orang kaya, bergaulah dengan orang kaya. Kenapa? Energi menular. Ya, maaf ya. Tuh, anakku lagi ketawa ya. Semoga energi kebahagiaannya itu menular ke kamu. Kenapa? Karena semua tuh seperti gitu. Contohnya ada yang bikin lucu, energi kebahagiaan menular, orang emosi juga tapi pasti senyum-senyum, ketawa ya. Kenapa menular? Ataupun mungkin kondisinya kamu bahagia tetapi orang-orang di sekeliling kamu mukanya murung, terus stres mulu. Ya, jadi akhirnya apa? Kamu juga nggak bisa mengekspresikan kebahagiaan kamu. Jadi di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk hari ini, pesan semesta untuk hari ini, di mana pilihanmu ataupun mungkin kondisinya tempatmu berada itu adalah menentukan nasibmu di masa depan. Jadi kalau nasibmu sekarang mumet, stres, berarti kamu kondisinya salah langkah di hari kemarin. Ya. Oh, saya pusing, stres, Kaica, karena pasangan saya tidak setia, terus ya itu kan kamu salah mengambil pilih pasangan gitu ya.
Saya di sini tidak bicara tentang bagaimana caranya supaya pasangan kamu baik, tetapi di sini saya temanya di sini atau supaya tidak ini ya, supaya artinya kita fokus pada tema ya, yang mana semesta mau sampaikan kepada kamu adalah circlemu ya. Jadi nanti besok lagi baru tema yang lain, bagaimana cara membuat supaya orang-orang itu bisa bahagia ataupun kamu pun bahagia ya. Tapi di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa mengambil keputusan untuk dirimu sendiri, untuk perlindunganmu, di mana keputusanmu saat ini menentukan nasibmu di masa depan. Ya, jadi jangan salah langkah. Saya punya pasangan terus gimana, apa harus saya berpisah? Ya itu pilihan kamu. Ya, itu pilihanmu, bukan pilihan saya. Ya, bukan saya yang menentukan nasibmu. Nasibmu ditentukan oleh dirimu sendiri, bukan orang tuamu, bukan siapapun, tapi dirimu sendiri. Jadi tegaslah pada dirimu. Kalau kamu tidak tegas pada dirimu, ya nasibmu juga akan terombang-ambing. Contoh yang tadi saya bilang ya, bicara pinjam duit. Ya kamu pasti akan, oh teman saya bisa pinjam duit kok. Ya, saya juga bisa pinjam. Ataupun malah kamu yang mereka pinjamin uang di kamu, bukan pinjamin uang, kamu yang pinjamin dia duit. Ya, ujung-ujungnya nggak bayar-bayar. Aduh, nggak nyaman juga. Saya mau tagih tapi sahabat. Jadi akhirnya apa? Kamu korban. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan orang yang tukang pinjam uang, ya jangan di situ. Ataupun mungkin kondisinya tukang mabuk, tukang judi. Nanti kamu ikut-ikutan. Kenapa? Karena kamu merasa energi itu menular. Ya, kebiasaan itu akan menular. Kamu kebiasaan dengan orang rajin, pasti kamu setidaknya ada perubahan untuk bisa menjadi rajin. Kamu koneksi dengan orang tukang mager, ya nanti kamu juga akan jadi pemalas, mager-mager. Ataupun mungkin kondisinya contoh yang ini ya, yang realita kita. Kalau kita sakit ya, kita jaga orang sakit gitu, bukan kita yang sakit. Kita yang jaga orang sakit. Akhirnya kita energinya juga nggak nyaman ya. Cium bau kita di rumah sakit tuh kayak macam kita nggak sakit, tapi kayak macam hawanya tuh kayak gimana gitu. Akhirnya kita mual, pusing, padahal kita nggak sakit. Tetapi coba kalau kita di luar ruangan ya, kita di alam bebas. Makanya sekarang rumah sakit itu banyak yang pepohonan supaya energi dari alam itu bisa berganti ya. Ada taman di rumah sakit. Nah, itu fungsinya. Ya, bukan hanya sekedar bangunan habis itu cium bau obat, cium bau apa-apa itu. No. Tambah stres sekali. Nah, ini jadi kita bisa bertukar energi dengan alam. Nah ini ya, jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa tahu posisi kamu, bisa menentukan jati dirimu yang sebenarnya. Kalau memang kamu tidak suka dengan orang itu, ya bukan berarti kita langsung marah dia, enggak, tapi kita lebih berikan perlindungan kepada diri kita untuk menjauh, bukan dia yang disuruh berubah. Kebanyakan di sini kita mau pasangan saya harus berubah, Kak Ica. Dia tuh akan berubah kalau dia mau. Kalau dia berubah berarti ya memang dia mau berubah, bukan karena kamu yang buat dia berubah gitu ya. Kamu tuh cuman motivasi aja. Oh saya mau berubah karena kamu gitu, padahal sebenarnya ya dia mau berubah karena dirinya yang mau berubah gitu. Kamu kalau seandainya ya, karena kamu prioritas untuknya, ini contoh. Tetapi bukan berarti kamu yang harus bisa bikin dia berubah. Yang bisa bikin dia berubah adalah dirinya sendiri ya. Kalau dia tidak berubah ya berarti orientasinya bukan kamu untuk, artinya prioritas bukan kamu gitu. Jadi jangan berpikir bahwa saya harus bikin si A begini, saya harus bikin si B begini. Diarahkan aja, kalau dia mau berubah silakan, tidak juga nggak apa-apa. Bukan urusanmu untuk bisa membahagiakan orang lain, untuk bisa membuat kehidupan orang lain lebih baik. Masing-masing punya tanggung jawab sendiri pada dirinya sendiri, walaupun pasanganmu. Makanya sekarang tanggung jawabmu untuk bisa lebih baik hidupmu, supaya kamu bisa menjalankan kehidupan dengan baik juga. Di sini kan kadang-kadang kamu itu ingin ditopang, sedangkan pasanganmu saja itu juga pincang gitu. Bagaimana dia mau nopang kamu sedangkan dia sendiri nggak sempurna gitu. Ini artinya dia macam contohnya, saya ini harus ditopang dari segi keuangan, sedangkan pasanganmu saja itu keuangannya tidak baik-baik saja, dia punya banyak hutang juga. Akhirnya clash, marah, ribut, dan akhirnya berpisah. Makanya di sini harus tanggung jawab atas apa yang sudah kamu ambil, bukan orang lain yang bertanggung jawab. Oke, kamu punya hutang, kamu punya angsuran, tanggung jawablah. Bukan minta suami, minta istri, minta siapa yang bayar. No. Kamu yang berani mengambil keputusan itu, kamu juga harus berani bertanggung jawab.
bukan malah melimpahkan ke orang lain. Begitupun anak, kamu berani mempunyai anak, keputusan untuk mempunyai anak ya berani juga untuk membesarkan, bukan menelantarkan, bukan hanya malah marah kepada anak ataupun yang lain-lain. Nah ini jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, berbuatlah yang terbaik untuk dirimu, ya. Pilihanmu ya itu menentukan nasibmu. Saya mau punya anak 10, ya sudah, siap-siap kamu mungkin harus korban tenaga, waktu, biaya. Ini contoh kalau anak 10 ya, karena anak itu kan perlu biaya, tenaga, waktu membesarkan. Jangan sampai kamu atau contohnya satu aja tapi aduh hidup saya kok sekarang berubah ya. Kan ada beberapa yang seperti gitu. Waktu belum punya anak saya begini-begini, sekarang sudah punya anak untuk diri sendiri nggak? Ya itu resiko. Kan tadi saya sudah bilang keputusanmu akan mempengaruhi nasibmu di masa depan. Jadi berpikir dulu sebelum mengambil keputusan. Keputusan apapun. Entah mau punya anak, entah mau punya suami, entah mau punya istri, entah beli kendaraan, ya. Entah mau kredit ini itu, pikir dulu. Dampaknya bagaimana ke depannya. Ya. Kalau kamu mau hidup bersederhana, fokuslah pada atau ambil circle dengan orang-orang yang bersederhana. Kalau kamu kondisinya hidup bersederhana tapi kamu di circle orang-orang yang toksik, yang hanya songong dengan materi, kamu juga akan terbawa seperti gitu dan akhirnya kamu hancur karena mungkin kondisi kamu tidak mampu tapi kamu memaksakan diri dan akhirnya kamu terlilit hutang. Ini contoh. Kenapa? Karena gengsi, gaya hidup. Padahal kamu sebenarnya, saya ini gaya hidupnya saya nggak seperti gitu Kak Ica, tapi ya pergaulan. Begitupun mabuk, begitupun main perempuan, begitupun ya selingkuh lah seperti gitu. Ataupun mungkin kondisinya tukang pukul, mungkin karena circle-nya ya, orang tuanya dulu dia biasa memukul maaf, ayahnya memukul ibunya, jadi dia punya safe mental di dalam bahwa orang tua saya bisa kok, saya nggak bisa. Jadi jangan kaget kalau suatu saat nanti dia memukulmu, karena dia merasa bahwa pukulan itu biasa. Memukul itu biasa, orang tua saya saja memukul biasa kok. Jadi lihat dulu bibit-bibit bobot dari orang-orang di sekeliling kamu. Ya, tukang maki-maki. Kalau kamu nggak suka dengan orang tukang maki-maki ya jangan dekat orang situ. Nanti kamu juga malah kena dimaki dia gitu. Sasarannya sasaran empuk dari dia, kamu dimaki-maki. Ya, ataupun malah kamu yang memaki orang, akhirnya kamu tambah dosa. Yang dulu kamu tidak pernah ribut atau apa, akhirnya ya tertular juga, kena dampak. Ya, jadi di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk mencari tempatmu, di mana pilihanmu atau keputusanmu saat ini adalah menentukan nasibmu di masa depan. Jadi bijaksanalah dalam berpikir, berucap, bertindak dan mengambil keputusan. Ya, jangan sampai kamu salah langkah. Ya, jadi seperti gitu yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Jangan pernah juga meratapi nasib, ya. Ingat, nasib itu berubah, ya. Mungkin kamu besok menjadi orang kaya, atau menjadi orang yang lebih, ataupun ya bahkan mungkin kurang. Makanya tadi saya bilang, dimulai dari sekarang. Kalau sekarang hidupmu lagi mumet seret, berarti ada yang salah pada pilihanmu, ada yang salah pada langkahmu, ada yang salah pada pikiranmu, ada yang salah pada tindakanmu. Rubahlah itu, ya, rubah. Kalau kondisimu sekarang lagi mumet stres, ada yang harus dirubah karena kamu di kondisi yang salah. Kalau kamu di kondisi yang tepat ya hidupmu bahagia, nyaman, tingkatkan, ya, banyak doa, banyak bersedekah, banyak dipenuhi kelimpahan, kebahagiaan itu tempatmu. Kalau seandainya belum, berarti harus rubah, cari mana yang salah. Nah itu ya, jadi mungkin tema kita nanti pilihanmu menentukan nasibmu. Jadi fokuslah pada pilihan-pilihan yang tepat di mana akan membawa nasibmu ke depan yang lebih ceria, lebih bahagia, lebih berkelimpahan
di hari esok ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.